Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para jemaah sekalian, jemaah salat zuhur, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa melaksanakan salat zuhur berjemaah. Mudah-mudahan salat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, di bulan puasa ini ada suatu hari yang mulia, yaitu dikatakan Lailatul Qadar. Jadi perlu saya jelaskan mungkin bahwa keutamaan Lailatul Qadar itu menurut para ulama bukan hanya pada waktu malamnya, tetapi satu hari penuh itu, siang dan malam itu semuanya penuh dengan keutamaan Lailatul Qadar. Jadi kita malam mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, sampai siangnya itu mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Oleh karena itu maka kita semangat ya untuk beribadah, untuk beriktikaf di masjid ini dengan harapan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu punya keutamaan bagi siapapun yang dijumpai oleh Lailatul Qadar, bukan hanya orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang penting Lailatul Qadarnya bertemu dengan kita. Terus juga keutamaan Lailatul Qadar itu adalah jika kita itu sholat berjemaah, maka kita akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Sholat berjemaah maghrib, isya, subuh, di sini ada keutamaan Lailatul Qadar. Jadi kita usahakan untuk itu. Dan dikatakan itu oleh sebagian ulama bahwa jika Lailatul Qadar itu banyak versi ya. Ada yang mengatakan itu ashril awakhir, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Warjaha itu hari-hari ganjil atau malam-malam ganjil. Warjaha itu malam 21 dan 23. Sebagian ulama berpendapat demikian. Sebagian ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu sebulan penuh. Artinya bukan sebulan penuh semuanya Lailatul Qadar, bisa terjadi di bulan Ramadan ini yang mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Bisa terjadi di salah satunya itu. Tidak harus asril awal. Sebagian ulama itu mengatakan tergantung awal Ramadannya. Nah, awal Ramadannya itu kapan? Awal Ramadannya itu sekarang kan hari Kamis. Kalau hari Kamis, Lailatul Qadarnya itu berada di 10 pertengahan. Jadi tanggal 11 sampai tanggal 20. Itu akan terjadi di salah satu hari itu. Oleh karena itu, kembali kepada yang tadi, Lailatul Qadar ini bisa didapat keutamaannya adalah dengan kita mengerjakan sholat berjemaah, terutama sholat isya. Terutama ini sholat isya. Kalau kita sholat isya berjemaah, itu pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Asalkan penuh ya, 1 bulan kan pasti ketemu ini ya, pasti ketemu.
dan punya niatan untuk sholat berjemaah sholat subuhnya. Saya niat sholat subuh berjemaah. Kalau tidak jadi jemaah karena ketiduran, itu tidak apa-apa. Yang penting punya azam yang kuat. Jadi mari kita itu usahakan untuk terus bersemangat ya, termasuk itikaf. Itikaf di masjid itu salah satu kesunahan yang sangat utama itu di bulan-bulan Ramadan. Ya, di hari-hari bulan Ramadan ini kesunatan itikaf itu lebih utama lagi daripada hari-hari yang lain. Itikaf itu apa? Itikaf itu ya diam. Al-lubthu fil masjid, yaitu diam di masjid. Kita pokoknya diam di masjid itu namanya itikaf. Tapi niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat itikaf di masjid ini sunnatan lillahi. Di masjid dia tidur-tiduran, ya tetap dinamakan itikaf. Bahkan sampai ketiduran ya tetap dinamakan itikaf. Jadi punya pahala itikaf. Ya. Nah, para jemaah sekalian yang saya hormati, kami akan membacakan hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salis asyar. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzah. Diceritakan oleh Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini adalah khadim Rasulillah. Ya, salah satu sahabat yang mana beliau itu masih sangat kecil, masih sangat anak-anak ya. Sekitaran umur 8 tahun itu sudah menjadi khadimnya Rasulullah SAW. Jadi dia Anas bin Malik ini salah satu khadimnya Rasulullah, pelayannya Rasulullah. Begitu Rasulullah SAW itu sampai ke Madinah, hijrah ke Madinah, maka ibunya Anas ini memberi hadiah Anas ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, katanya ibunya Anas, khudhu ghulaman. Ambillah anakku ini wahai Rasulullah sebagai pembantu yang meladeni engkau ya Rasulullah, yang mengurus keperluan-keperluan engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menerimanya. Anas ini diterima oleh Rasulullah untuk menjadi khadimnya Rasulullah yang masih kecil. Anas itu masih kecil jadi khadimnya Rasulullah. Tukang asapuan, bersih-bersih. Tapi Anasnya masih kecil. Kadang-kadang kalau disuruh oleh Rasulullah SAW, Anas misalnya suruh melek, napa dan Anas ini tidak datang-datang. Cong yang melaki gula cong, Egi berangkat. Ini sampai malam, sampai para maghrib, dari zuhur sampai para maghrib tak datang. Dicari oleh Rasulullah itu. Kemana Anas itu tidak datang? Ternyata Anas ni cakap tu amain lekar. Ini seorang melaki gula amain lekar. Tapi Rasulullah SAW itu katanya Anas, saya 10 tahun jadi khadimnya Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah itu berkata kepada saya, jika saya berbuat sesuatu, maka Rasulullah tidak pernah berkata, kenapa kamu berbuat ini? Atau di saat saya meninggalkan sesuatu, maka Rasulullah tidak pernah berkata, kenapa kau tinggalkan itu? Jadi Rasulullah ini ketak tahu menegur Anas. Jadi maku esaroli melek lagi, ki amain lekar Kanjeng Nabi ini lah tuh sekali. Anas tidak masih diendai. Hanya Rasulullah mencari, oh Anas amain lekar. Etina aki bi Kanjeng Nabi.
Akhirnya ke Rasulullah lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beniku lebih sampian nanti pembantu lagi wah ingat nikah insyaallah apa lagi. Ah pembantu wah lagi ingat dia. Nah Anas itu enggak. Tidak pernah. Makanya kata Anas, 10 tahun saya jadi pembantu Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berkata di saat saya mengerjakan sesuatu, kenapa kamu kerjakan ini? Kenapa kamu mengerjakan ini? Atau di saat saya meninggalkan sesuatu, maka Rasulullah juga tidak pernah berkata, kenapa kamu tinggalkan? Mereka Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk barokahnya menjadi hadam Rasulullah. Memang orang itu harus pernah berhikmah. Orang ini harus punya hikmah orang kepada orang-orang baik. Kita itu kalau ingin jadi orang baik harus berhikmah pada orang baik. Walaupun samar-samar hikmahnya. Pokoknya saya harus berhikmah ke orang ini. Ya. Ini memang orang-orang besar pasti melalui hikmah kepada orang-orang baik. Tidak bisa orang itu tanpa berhikmah dengan orang baik pas jadi orang hebat, itu tidak bisa. Pasti punya ada hikmahnya. Ada hikmah kepada orang-orang saleh. Sampai para nabi itu seperti itu. Nabi Musa ini menjadi nabi yang hebat. Kalau katanya Bani Israel itu tidak ada nabi selainnya Nabi Isa, selain Nabi Musa, Nabi Musa ini adalah nabi yang hebat menurut Bani Israel, menurut orang-orang Yahudi. Tidak ada nabi selain Nabi Musa. Makanya orang Yahudi tidak percaya ke Nabi Isa, tidak percaya Nabi Muhammad, tidak percaya. Nabinya hanya Nabi Musa. Dan memang Nabi Musa ini nabi yang punya pangkat tinggi. Ya. Setelahnya Nabi Ibrahim. Nabi tertinggi itu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kemudian peringkat ketiga itu Nabi Musa. Nabi Musa ini menjadi khadamnya Nabi Syuaib. Itu 8 tahun. 8 tahun ini mencangreng medure ini ketokang narik aki embe. Narik aki embe ini kan belum tahu. Nabi Musa itu menjadi khadamnya Nabi Syuaib. Maka semua proses para nabi, Nabi Lut menjadi khadamnya Nabi Ibrahim, prosesnya para nabi atau orang-orang besar pasti pernah berhikmah. Kembali kepada Anas. Anas ini khadamnya Nabi. Barokahnya Anas ini. Anas ini punya turunan itu sampai 100 lebih. Sekitar 120-an. Anak dan cucunya. Anak dan cucunya. Ini kan banyak putranya. Banyak kompo ya Anas. Banyak kompo ya. Cek ringkom depak ke kompo ya ini kalau 100 lebih. 120, sekitar 120, 130. Barokahnya ini, anak cucunya Anas ini, itu semuanya hafizul Quran. Semuanya hafal Al-Quran. Barokahnya berhikmah kepada Rasulullah. Anak cucunya Anas ini semuanya hafal Quran. Artinya tidak malam. Dan semuanya itu menjadi orang yang kaya. Semuanya. Ada setan di Semelaran ini tadi. Soki kakpi hafal Quran. Itu barokahnya berhikmah kepada orang baik. Berhikmah kepada